Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat sharing semuanya, jumpa lagi bareng saya Andre di channel Sharing Positif. Pada kesempatan kali ini saya ingin sampaikan bahwa momen kebersamaan kita dengan anak-anak kita itu nggak lama. Nanti tiba-tiba anak kita jadi remaja dan kita sudah menua. Seakan-akan tidak ada lagi kesempatan untuk lebih dekat dengan anak kita. Apalagi kalau kita tidak memulai dari semenjak anak kita masih balita. Ya, kalau kita dekat dengan anak kita semenjak balita, kita terus menjaga intensitas kedekatan kita, niscaya anak kita akan selalu pengen dekat dengan kita, meski dia sudah beranjak menjadi remaja dan punya lingkungan pertemanan yang lain seperti itu. Nah, kali ini saya ingin berbagi waktu-waktu yang harus kita manfaatkan, kita sediakan untuk family time dengan keluarga dan anak seperti itu, sebagai sarana kita bonding bahwa dalam berkeluarga itu kita tidak sendiri-sendiri, kita butuh ada kedekatan yang intens, kedekatan secara hati dan emosional. Nah, kapan saja? Yang pertama yaitu ketika pagi hari. Pagi hari itu ketika masih kondisi kita fresh, khususnya para orang tua yang bekerja. Ayolah dekat dengan anak. Jangan sampai ada istilah ketika anak bangun tidur nggak ketemu orang tuanya karena pagi-pagi orang tuanya sudah berangkat bekerja. Mari bangunkan anak pagi bersama kita. Setelah orang tua mandi, anak mandi, makan bersama, ya kan? Makan bersama di sana bisa diselingi dengan ngobrol dengan anak kita, menanyai cita-citanya pengen jadi apa nanti, sambil sebelum berangkat kerja kita bisa mendoakan anak kita. Kita doakan yang baik-baik kepada anak kita. Kita berikan afirmasi positif, semoga jadi anak yang solih, semoga jadi anak yang baik, semoga jadi anak yang berbakti, semoga jadi anak yang pintar. Ya, itu bisa sebagai sarana kita untuk menanamkan hal positif ketika masih pagi. Yang kedua, ketika sepulang kerja atau misalnya malam hari, itu adalah momen-momen kita untuk lebih intens dekat dengan anak kita. Apalagi orang tuanya yang sama seperti tadi ya, orang tua bekerja yang hanya bertemu pagi sebentar, siang sampai sore nggak ketemu, malam adalah momen-momen untuk membangun kedekatan, menemani anak bermain. Kalau seorang ayah biasanya bisa jadi nemenin anaknya main kuda-kudaan seperti itu. Terus kemudian membacakan buku cerita anaknya, membacakan dongeng. Dan terakhir kita bisa menutup dengan saling memaafkan. Karena bisa jadi dalam interaksi itu terjadi yang namanya kesalahan yang tidak disengaja seperti itu. Yang ketiga, saat hari libur atau weekend, itu adalah momen-momen yang kita harus full service, kita harus full power ya. Untuk apa? Untuk lebih intens mengenal anak kita ya, mengajak mereka jalan-jalan agar anak juga bisa refreshing bersama orang tuanya. Terus kemudian mengajak makan bareng di luar gitu kan. Itu akan lebih mendekatkan lagi antara ayah, ibu dan juga anak. Jangan sampai kemudian kita sebagai orang tua bekerja, misalnya Senin sampai Jumat atau Senin sampai Sabtu kita bekerja, di hari Minggunya kita masih sibuk dengan kerjaan kita, sehingga waktu kepada anak juga masih sedikit. Nah, jangan sampai seperti itu. Karena apa? Karena kita bekerja untuk anak, kita bekerja untuk keluarga kita, terus kita malah kurang perhatian dengan keluarga kita, itu juga sia-sia. Karena kedekatan dengan anak itu sangat penting sekali. Untuk apa? Agar anak kita ketika dewasa juga bisa dekat dengan kita, tidak melupakan kita sebagai orang tua. Jadi momen-momen hari libur itu momen-momen yang sangat penting untuk aktivitas family time. Yang keempat, saat anak kita sedang sakit. Saat anak sakit itu butuh sekali kedekatan dengan orang tua. Karena apa? Karena anak itu butuh dipedulikan. Anak itu butuh disayangi. Saat ada rasa sakit, harapannya orang tua bisa memeluk anaknya,
bisa membawa anaknya untuk segera berobat agar tidak merasakan sakit lagi, memberikan semangat pada anaknya. Bayangkan ketika momen-momen sakit orang tua tidak memperdulikan, anak akan bertambah sedih lagi. Jadi momen-momen sakit itu kita sebagai orang tua harus hadir. Kalau di tempat pekerjaan kita diperbolehkan untuk cuti untuk alasan yang penting gitu ya, kita harus memilih untuk cuti dan mementingkan yang pertama yaitu keluarga kita atau anak kita. Yang kelima, saat anak kita dirundung masalah atau ketika anak kita sedang merasa sedih seperti itu. Hal itu adalah momen yang juga sangat penting hadirnya orang tua agar apa? Agar anak tidak mencari pelampiasan kepada orang lain. Dan hal ini juga sebagai sarana kita bahwa orang tua itu hadir untuk memberikan solusi, untuk mendengarkan keluh kesah anaknya, juga bisa memberikan nasihat-nasihat kepada anaknya agar apa? Anaknya tidak sedih lagi dan kemudian anaknya bisa mendapatkan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Yang keenam, kita harus hadir di momen-momen saat anak kita dalam rasa bahagia, saat ulang tahun, terus kemudian saat penerimaan rapot misalnya, atau saat anak kita unjuk kebolehan, dia ikut kompetisi atau ikut perlombaan apa, itu orang tua perlu hadir sebagai apa? Sebagai penyemangat. Orang tua hadir sebagai apa? Sebagai bentuk kepedulian seperti itu, sebagai bentuk bahwa orang tua saya itu juga bahagia ketika saya bahagia. Karena bisa jadi dalam sebuah acara ulang tahun ya, teman-temannya semua hadir, namun ayahnya ternyata nggak hadir atau ibunya nggak hadir, pasti kebahagiaannya akan berkurang karena yang ditunggu-tunggu adalah orang tua di momen bahagia. Atau ketika penerimaan rapot, teman-temannya ditemani oleh ayah bundanya misal, tapi anak kita hanya ditemani oleh bundanya saja atau ditemani oleh ayahnya saja, padahal teman-temannya lain bisa ditemani oleh keduanya. Itu anak rasa bahagianya juga pasti berkurang. Atau saat anak kita ikut sebuah perlombaan tadi, dia saat butuh semangat, orang ingin menunjukkan, wah saya pasti bisa juara. Ketika nanti ayah dan ibu saya menonton saya, dia berjuang mati-matian. Disitulah kehadiran ayah dan bunda itu sangat penting. Ayah dan ibu itu sangat penting karena bisa menjadi penyemangat dan juga bisa menjadi rasa munculnya rasa bahwa oh, orang tua saya itu memang peduli dan sayang dengan saya. Nah, itulah menurut saya momen-momen di mana kita harus hadir, meluangkan diri untuk anak kita. Jangan sampai momen-momen yang sebentar ini hilang begitu saja dan kemudian kita sebagai orang tua menyesal. Kenapa dulu saya tidak memberikan waktu untuk anak saya? Saya selalu memberikan waktu untuk pekerjaan saya. Akhirnya ketika dewasa, anak juga tidak memberikan waktu yang khusus buat kita. Padahal yang kita inginkan saat kita di hari tua, anak kita bisa selalu hadir menemani kita. Maka dari sekarang yuk kita berikan waktu, sempatkan waktu untuk hadir menemani buah hati kita, menemani dan menjaganya dan menjaga buah hati kita untuk tumbuh dengan prestasi-prestasi mereka, dengan mimpi-mimpi mereka. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat buat sobat sharing semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.